Baik, bisa dimulai. Silahkan, Bang Ais. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sehat. Mas bergabung ya, Mas. Oke, baik. Selamat datang baru bergabung. Jangan khawatir karena ini masih baru permulaan, jadi belum dimulai materinya. Baiklah, kita coba say hello dulu ya. Coba Bu Titi. Ada Bu Titi di sini? Oke. Kemudian yang saya Halo, Bang ya Ais. kameranya Bu Zumrotul mana? Assalamualaikum Bu Zumrotul. Oke, baik. Dan selanjutnya saya sapa lagi yang sedang on kamera mana lagi nih? Yang on kamera, kenapa kok malu-malu? Ayo, jangan malu. Ayo, jangan malu-malu. Mana yang lain nih? Mana yang lain nih? Bu Lili. Assalamualaikum Bu Lili. Sehat Bu Lili? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ais, Bu Ain. Salam, semoga sehat selalu ya. Oke, Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Semangatnya atas semangat coaching menulis pada malam hari ini, Bapak Ibu. Oh iki. Oke. Baik, saya cek dulu masih ada yang baru bergabung yang sudah on kamera. Saya cek dulu, mohon maaf. Baik, saya cek dulu. Tampaknya sudah. Suhana. Alhamdulillah sehat. Udah mau perjalanan agak gelap. Gak apa-apa Bu. Luar biasa. Bu Lina. Ya, alhamdulillah Bang. Selamat malam Bang. Oke, ya, terima kasih atas semangatnya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada acara Mik malam hari ini, yaitu Komen Seru, coaching menulis seru bersama Coach Yuliatan. Sebetulnya sebelumnya sudah ada pelaksanaan coaching menulis seru di part 1 bersama Coach Yuliatan. Nah, untuk yang ini, yang part ini adalah bagian dari usaha kami untuk tetap menampung pejuang literasi yang ingin masih mengembangkan literasinya, khususnya dalam bidang menulis puisi begitu. Jadi yang baru masuk bergabung di grup, saya mohon tetap memantau karena ini coaching yang sangat seru sekali. Hai Buha, Buha, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, selanjutnya akan buka dengan doa terlebih dahulu sebelum dimulai acara. Namun izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah akan ada pembukaan dari Ketua Ijinos yaitu Ibu Ainis MPD. Kemudian yang kedua, kami akan membahas sepintas dan cukup dengan singkat, padat dan jelas terkait dengan syarat dan ketentuan untuk menerima anugerah Guru Inovator Literasi Nasional tahun 2024 beserta dengan Golden Award-nya, begitu ya. Jadi nanti silakan ditanya apapun yang ingin ditanya, silakan ditanyakan di forum ini. Dan selanjutnya nanti akan langsung diteruskan dengan coaching menulis seru, yaitu coach-nya adalah dari Bunda Yuliatan. Baik, sebelum dimulai acaranya, marilah kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Kita mulai dengan baca pembacaan doa suratul Fatihah. Allah hadirnya waalaikumsalam Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan ada Ketua Ijinos yang super cetar membahana, Bunda Aini Rizka MPD. Kepada beliau kami aturkan. Oke, baik. Terima kasih Bang Ais untuk kesempatan yang diberikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali malam ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu hebat pejuang literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam dan bahagia selalu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati seluruh tim panitia pelaksana pada bulan Februari 2024. Ya, di sini adalah kita komunitas pelajar IGINOS, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional, yang sangat saya sayangi, saya banggakan di sini. Yang berbahagia, Bapak Ibu hebat semuanya, pejuang literasi, penggerak literasi, yang terus kita berikhtiar bersama dalam memajukan literasi di Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, belajar bersama dalam kegiatan comments ya, atau coaching menulis seru yang pertama. Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Bang Ais, terima kasih. Dan saya ingin mendengarkan ini, sebelumnya mohon dituliskan di kolom chat ini Bapak Ibu ya. Dituliskan dari mana saja ini. Oke, ini ada dari Bu Win, ada dari Lumajang, Bu Sutiati, dituliskan Bapak Ibu di kolom chat. Ada Ibu Ratih dari MTSN Kota Batu ya. Semuanya sehat-sehat ya Bapak Ibu. Baik. Saya ingin berpantun terlebih dahulu. Ikan sepat makan gabah. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan penuh berkah. Amin. Allahumma amin. Ini ya, terus belajar, mengasah keterampilan kita, terutama meningkatkan, memajukan literasi ya, khususnya untuk anak-anak kita yang ada di lembaga kita masing-masing, dan tentunya juga meningkatkan kualitas ataupun potensi diri. Mohon izin saya ingin share screen ya. Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya share screen. Baik, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Oke. Ya, sudah muncul, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua perhatian Bapak Ibu dan kehadiran Bapak Ibu hebat semuanya dalam coaching menulis seru ya. Selamat bergabung Bapak Ibu peserta workshop literasi nasional yang nantinya akan dilaksanakan secara luring tanggal 25 Februari 2024. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Ainiskoh yang merupakan Ketua Pelaksana Workshop Literasi Nasional 2024 dan juga merupakan di sini Ketua IGINOS ya Bapak Ibu ya. IGINOS, apa itu IGINOS? IGINOS ini merupakan Ikatan Guru Inovator Literasi. Ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan ataupun event-event kami di sebelumnya. Ini ada Bang Ais juga. Dan ini ada Ibu Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Umi Kulsum, ada dari Perpustakaan Kota Malang, dari Dinas Pendidikan Kota Malang, dan dari seluruh ini ya, dari seluruh Jawa Timur, dan ada dari pusat juga ini nggih. Kemudian ini merupakan dokumentasi dari kegiatan sebelumnya ya Bapak Ibu, dihadiri oleh dari berbagai pejabat literasi, tokoh-tokoh literasi nasional, dan juga peserta yang sangat luar biasa antusiasnya, dan tentunya juga tidak kalah semangatnya ini ya Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Dan ini merupakan komunitas kami
yang merupakan kumpulan dari Bapak Ibu hebat pegiat literasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Dan Alhamdulillah ini merupakan suatu kehormatan dan juga bangga begitu ya. Kami dari Iginos mendapatkan anugerah literasi Indonesia di tahun 53. Selamat datang dan bergabung di coaching menulis pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu hebat semuanya, nanti mohon diikuti kegiatan ini sampai selesai karena kami akan menghadirkan narasumber atau juga coach yang hebat, yang berkompeten, yang sangat luar biasa, yang akan membimbing menulis mulai dari nol ya Bapak Ibu, sampai nantinya Bapak Ibu akan hasilkan sebuah tulisan yang tentunya nanti karya tulisan Bapak Ibu hebat semuanya akan kami bukukan begitu ya, dan terbit yang akan di launching pada tanggal 25 Februari nanti, mohon maaf. Dan temanya adalah Cinta Lama Bersemi Kembali untuk Literasi. Hari ini tanggal 17 dan besok tanggal 18 dilanjutkan hari Senin tanggal 19. 3 hari nanti berturut-turut dilaksanakan secara daring. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, mohon izin menyampaikan kesepakatan belajar kita pada malam hari ini bahwa seluruh peserta yang ada di dalam room Vicon ini memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi secara aktif penuh ya, dan juga mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira, dan jika memungkinkan untuk membuka kamera, mohon bisa membuka kamera ya, jika tidak ada kendala sinyal. Mudah-mudahan sinyal di Bapak Ibu semuanya malam hari ini lancar ya, suasananya juga cerah, atau mungkin ada hujan ya. Tidak apa-apa, yang penting untuk jaringannya tetap lancar jaya. Amin. Dan Bapak Ibu hebat semuanya, terima kasih yang sudah mendaftar dan sudah bergabung di acara Anugerah Guru Inovator dan Workshop Literasi Nasional Cinta Bersemi untuk Literasi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Februari 2024 di Gedung Pasca Sarjana UIN Maliki Malang, yang tentunya ini berada di Jalan Raya Pendem Batu ya, sangat dekat sekali. Jadi ini untuk lokasinya sangat strategis, merupakan jalan utama yang menghubungkan Kota Batu dan Kota Malang, sangat strategis. Dan Bapak Ibu yang belum bergabung dan juga follow Iginos yang ada di PMM, segera bergabung. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum bergabung dengan komunitas pelajar kami Iginos ya, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional, itu sudah ada di PMM, platform Merdeka Mengajar ya. Silahkan Bapak Ibu. Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional adalah wadah kepenulisan dan pengembangan literasi yang memfasilitasi baik itu kalangan pendidik, siswa, akademisi, dan anak muda agar dapat menghasilkan karya dan menerbitkannya. Dengan terus berinovasi, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional menyelenggarakan beragam event literasi dan juga Anugerah Literasi Indonesia yang terus bergerak, berinovasi, dan terus menginspirasi. Ini adalah Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim, bahwa beliau menyampaikan, saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk bergabung dengan forum-forum Indonesia menulis yang ada di seluruh Indonesia dan terus mendukung upaya gotong royong dalam
kemajuan pendidikan. Di sini khususnya adalah memajukan literasi Indonesia. Dan workshop literasi nasional dipersembahkan bagi pegiat pendidikan dan pegiat literasi di Indonesia guna menjadi tawaran solusi untuk mempercepat pengembangan literasi serta sebagai wadah peningkatan kompetensi pendidik secara efektif dan juga efisien. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah untuk kegiatan dari IKINOS ini mendapatkan dukungan penuh, alhamdulillah juga dari Ibu Dirjen GTK kita, Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek, Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, dan Bapak Ibu, kita berdoa semuanya agar nantinya sertifikat kita nanti juga akan mendapatkan tanda tangan dari beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu, jadi silahkan Bapak Ibu nanti mengajak rekan-rekan yang ada di sekolah, monggo bergabung, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, baik itu dosen, mahasiswa, kemudian juga anak-anak didik kita, terutama yang di tingkat SMA, SMP, monggo bisa diajak bergabung dengan tentunya sertifikat 32 JP untuk struktur materi workshop ini. Dan alhamdulillah ini merupakan cover dari buku yang telah terbit ya, Rima Cinta, dari yang ditulis oleh guru inovator literasi nasional yang akan kita launching, dan Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang sama nanti untuk bisa mengirimkan ya karya Bapak Ibu yang terbaik, hasil puisi yang mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah punya atau ini nanti ada bimbingan dari Coach Yuliatan, begitu ya. Dan nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan buku yang sangat keren ini. Dan ini adalah karya-karya buku yang telah dihasilkan oleh peserta kami, begitu ya Bapak Ibu. Baik, mengutip dari Pramudia Anantatur bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan juga menulis itu kan tentunya menguntungkan ya. Selain mendapatkan poin, juga mendapatkan koin. Dan selamat dan sukses kepada Bapak Ibu seluruh yang bergabung pada malam hari ini, dan ini merupakan komunitas belajar yang sangat luar biasa yang saling tumbuh dan menumbuhkan. Dan di antara manfaat yang akan diperoleh Bapak Ibu mengikuti WLN IKINOS ini, yakni mendapatkan e-sertifikat Kombel PMM 32 JP, coaching menulis seru, 3 kali pertemuan workshop menulis kreatif bersama narsum utama yang akan bersama Pak Golagong ya, nanti tanggal 25 Februari mendapatkan door prize menarik, tentunya ilmu yang berharga dan pengalaman yang sangat menakjubkan, bertemu dengan tokoh-tokoh hebat literasi, buku karya peserta coaching menulis, dan tentunya dari tulisan Bapak Ibu, kemudian sertifikat penulis buku, dan anugerah penulis terbaik, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan tentunya masih banyak lainnya manfaat yang akan diperoleh Bapak Ibu hebat semuanya. Karena apa Bapak Ibu? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain ya. Ini diantaranya adalah buku-buku yang sudah diterbitkan ya Bapak Ibu, dan akan mendapatkan sertifikat penghargaan berupa penulis buku, begitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan coaching dari narasumber-narasumber kami yang sangat keren tentunya. Silakan diikuti nanti sampai selesai. Baik Bapak Ibu, ikatlah ilmu dengan menulis. Mengutip dari Ali bin Abi Thalib, kalau kamu bukan anak raja, bukan pula anak dari ulama besar, maka jadilah penulis. Mengutip dari Imam Al-Ghazali. Kalau dari J.K. Rowling ini, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Karena apa Bapak Ibu,
dengan menulis tentunya. Kalau misalkan ada juga ya yang sering kita perdengarkan bahwa satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala ya, tapi kalau satu tulisan itu bisa menembus ribuan kepala, Masya Allah. Dan saatnya Bapak Ibu terus menulis ya, menulis dan menulis. Baik, dan Bapak Ibu selamat mengikuti coaching menulis, karena menulis itu tentunya juga akan terus dapat mencerdaskan dan juga mengurangi stres, menjadi bagian dari hobi, minat, bakat Bapak Ibu semuanya yang terus untuk dikembangkan, ya kan, mengurangi stres ketika kita lagi galau dan lain-lain begitu ya, dan tentunya menyehatkan yang dapat menjadi psikoterapi diri. Baik Bapak Ibu semuanya, silahkan tentukan right or die. Nah, dan tentunya di sini Bapak Ibu terus mempunyai semangat untuk menulis ya. Jangan mati sebelum menulis buku, karena buku ini juga bisa menjadi kartu nama yang terbaik untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Menulis membuat kita awet muda dan semakin memesona. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti YouTube kita semuanya ya. Di sini ada Ainuriska Official YouTube. Terus bergerak, berdampak, dan menginspirasi, majukan literasi. Selamat mengikuti coaching menulis seru bersama Ikinos. Dan besok Bapak Ibu ada yang lebih seru lagi dan seru lagi besok terkait dengan temanya kira-kira apa ya. Banyak sekali tema yang akan kami berikan ya kan, diantaranya ada menulis puisi, ada menulis artikel opini, dan juga menulis cerpen dan menulis kreatif yang lainnya. Baik, mungkin itu sedikit pengantar dari saya dan akan dilanjutkan oleh sumber atau coach kita yang keren, Ibu Yuliata. Namun sebelumnya saya akan kembalikan kepada Bang Ais selaku moderator. Memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Literasi. Kembalikan kepada Bang Ais. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Ainuriska MPD yang telah menyampaikan sambutan sekaligus motivasi semangat bagi kita semua. Selamat datang yang baru bergabung khususnya dari ujung Semeru. Ibu Sugiyati, bagaimana kabarnya? Aman-aman saja ya? Alhamdulillah, mabuk dengan KPPS. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Ya. Dengan Perbaiki, saya satu Ibu Jayanti, Ya, waalaikumsalam Bang Ais. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Apa lagi deh? Ibu Ernawati, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Insya Allah tanggal 20. Siapa Bang Ais? Ya, siap Bang Ais. Iya, siap. Dan selanjutnya mohon izin saya akan menyampaikan terkait dengan syarat dan ketentuan untuk menjadi guru inovator itu apa sih, kan begitu. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya. Gimana sih caranya, kan begitu. Kemudian untuk menjadi sekolah penggiat literasi nasional apa saja sih syarat-syaratnya, kan begitu ya Bapak Ibu. Baik, mohon izin kami Bunda Katarina di share screen. Baik, sabar menunggu Bapak Ibu. Bagaimana sambil menunggu share screen sudah cair ya KPPS-nya ya? Tidak ikut-ikut kalian buka KPS, Pak? Enggak. Baik, baik, baik. Oke, baik. Terima kasih Bunda Katarina. Sudah muncul Bapak Ibu untuk share screen-nya? Sudah. Oke, baik. Untuk menu yang pertama, kami tampilkan terkait dengan apa saja menu yang ada di dalam link Iginos.
begitu ya, di link AGI dan WLN 2024. Coba Bapak Ibu dilihat di sini, urutan pertama adalah pendaftaran Golden Award. Bisa dibantu Ibu Bunda Kantarina? Baik. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk Zoom, nanti di Zoom ya. Nah, kemudian terkait dengan anugerah literasi Golden Award, alurnya bagaimana sih Bang Ais? Kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi alur untuk mendapatkan Golden Award, mohon maaf, alur untuk mendapatkan Golden Award 2024 kami spesialkan kepada sekolah penggiat literasi nasional di tempat masing-masing begitu. Jadi untuk alur pendaftarannya, yang pertama yaitu wajib mendaftarkan diri di WLN 2024. Nah, kemudian yang kedua, mendaftarkan pameran karya, yaitu karya siswa. Kemudian yang ketiga, yaitu mendaftar di link Golden Award 2024. Baik, Bunda Katrina, slide kedua. Di syarat dan ketentuan. Nah, oke Bapak Ibu, silakan bisa disimak dan dibaca di situ untuk syarat dan ketentuan. Untuk guru inovator literasi, di sini ada poin yang pertama, yaitu tergabung dalam kepanitiaan. Nah, kemudian yang kedua, yaitu penulis puisi terbaik. Jadi, untuk Rima Cinta yang kemarin dan yang akan di-coaching malam ini, bagi yang belum mengumpulkan, nanti akan disaring lagi. Jadi, menjadi penulis puisi terbaik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yaitu terkait dengan kategori penggiat literasi. Nah, siapa saja di sini penggiat literasi? Yang pertama adalah volunteer. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, pengawas. Kemudian yang keempat, kami berikan kesempatan kepada ketua komunitas atau ketua penggerak literasi di sekolah atau lembaga masing-masing. Dengan cara apa? Yaitu aktif mengirimkan minimal 10 peserta untuk mengikuti WLN 2024, kemudian terlibat dalam kegiatan literasi di lingkungan sekolah atau komunitasnya. Nah, selanjutnya untuk Golden Award. Kategorinya bisa dibaca Bapak Ibu di situ, aktif melakukan kegiatan literasi di lembaga masing-masing, minimal dalam waktu 1 tahun ke belakang, yaitu 2023 sampai 2024 ini. Kemudian yang kedua, terdaftar secara resmi sebagai peserta workshop dan pameran di IGINOS, yaitu wajib mengisi link pendaftaran. Kemudian yang ketiga, setiap lembaga mendaftarkan minimal 3 guru atau tendik atau penggerak literasi pada kegiatan WLN 2024. Dan kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu setiap lembaga mendaftarkan 1 paket jenis pameran karya literasi siswa. Nah, nanti bisa dibuka linknya ya Bapak Ibu. Di situ sudah ada pilihan silver yaitu 150.000. Artinya, paket ini Bapak Ibu bisa memamerkan 1 sampai 3 judul karya siswa yang berbeda. Kemudian untuk yang gold adalah 250.000, yaitu jumlah judul karyanya adalah 4 sampai 6. Kemudian yang C adalah platinum atau yang ketiga adalah platinum. Ini adalah level tertinggi, yaitu di angka 500.000, yaitu dengan cara mengirimkan 7 sampai 12 judul karya. Nah, adapun jenis buku yang dipamerkan itu boleh ISBN, boleh non-ISBN, dan boleh fiksi ataupun non-fiksi. Nah, kemudian terkait dengan penilaiannya nanti akan dilakukan oleh Dewan Juri yang kompeten, kemudian penilaian dan award, mohon maaf tidak dapat diganggu-gugat karena sudah merupakan keputusan dari Dewan Juri dan panitia. Kemudian yang ketiga, panitia penyelenggara tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi pada poin 2 sampai dengan 4. Poin 4 ini artinya adalah yang Golden Award untuk sekolah penggiat literasi nasional. Misal, ada pertanyaan Bapak Ibu, Bang Ais, misal sekolah kami KS-nya mengirimkan 10. Kemudian di situ kan ada ketua penggiat literasi. Nah, kira-kira bisa dapat 2 anugerah tidak? Bisa dengan catatan, ya, kami jawab, bisa dengan catatan masing-masing KS dan ketua penggerak literasi sama-sama berjuang mengirimkan 10 peserta di event AGI dan WLN 2024. Begitu Bapak Ibu, baru bisa masuk kategori. Nah, Bang Ais, seandainya saya misal hanya memilih di ketua penggiat literasi,
kemudian untuk sekolah penggiat literasinya nasionalnya bisa dapat atau tidak? Bisa, dengan cara misal minimal dalam satu sekolah sudah mengirimkan 10 minimal dalam satu sekolah ketua penggerak literasinya mengirimkan 10 guru, baik di dalam lingkungan atau di lembaga yang sama atau beda lembaga atau di sekolah lain boleh, Bapak Ibu. Kami memberikan kemudahan seperti itu. Yang jelas, ketua penggerak literasi harus benar-benar berjuang, gerak, menggerakkan untuk kemajuan literasi kita pada tanggal 25 Februari 2024. Nah, jika sudah seperti itu, artinya sudah boleh mendaftarkan untuk mengikuti Golden Award. Jadi, Bapak Ibu nanti hanya tinggal menambahkan pendaftaran pameran saja. Silahkan bebas, bisa memilih paket silver, gold, atau platinum. Begitu, Gi. Nah, sekarang saya ingin responsifnya dari semuanya. Jika semuanya sudah paham, silahkan gunakan dengan raise hand. Silakan gunakan dengan icon raise hand jika sudah memahami aturan mainnya. Oke, saya cek, saya cross check, insya Allah sudah banyak yang mulai paham. Baik, selanjutnya akan saya tanyakan secara langsung, secara online di sini. Silahkan dibuka mikrofonnya. Bapak Ibu di sini sudah siap menggerakkan sekolahnya masing-masing untuk menjadi sekolah penggiat literasi nasional dan maju ke depan untuk mendapatkan anugerah guru inovator sekaligus mendapatkan label sekolah penggerak literasi nasional. Mari kita jawab. Siap, Bang Ai? 1, 2, 3. Siap. Siap. Insya Allah. Insya Allah siap Insya Allah siap. untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di erupsi Semeru. Kesiapannya Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, ternyata masih belum pada makan malam nih. Ternyata Belum. Betul, Pak. Udah Bang Ais, semangatnya. Semangat pagi. Akan saya tanyakan kembali, sudah siap menjadi penggerak literasi sekaligus mendapatkan anugerah guru inovator literasi nasional dan sekolah penggiat literasi nasional di tanah. Siap. Siap. Tepuk tangan atas semuanya. Terima kasih atas semangatnya, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah, Ibu Fatmiatul sudah mendaftarkan pertama kali ya, Bu ya. Sudah saya cross check link. Nah, Ya, semangat Ais. Masya Allah, saking semangat saya sampai belibet ngomongnya ya Bapak Ibu. Ketua penggiat literasi dan volunteer, ayo kita sama-sama berjuang di tanggal 25 Februari 2024. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami lanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu adalah coaching menulis bersama Coach Yuliatan. Baik, Coach Yuliatan sudah siap? Iya. Siap gerak. Oke, baik. Terima kasih Coach Yulia. Silahkan kami berikan kesempatan waktu dan layar untuk mempresentasikan. Oke. Terima kasih Bang Ais untuk waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudi meluangkan waktu untuk mendengarkan celoteh kami-kami yang ada di sini gitu ya. Mungkin ini beberapa yang sudah menuliskan puisi Dirima Cinta, angkat tangan dong. Monggo raise hand yang sudah mengirimkan kemarin di puisinya Dirima Cinta. Oh, hampir semuanya ya sudah mengirimkan ya. Keren sekali. Oke, saya lihat. Terus 6 orang. Oh, 6 orang. Jadi yang lainnya belum. Oke, nggak apa-apa ya. Sebelumnya sebelum kita memulai materi kita, saya ingin membacakan satu puisi, ya. Ini ditulis tanggal 11 Oktober 2019 di Nganjuk. Hujan. Sejenak
Kuperhatikan langit di sebelah barat. Kulihat bintang Mintaka, Al-Nilam, dan Al-Nitak berdiri sejajar. Di sebelah kirinya ada Rigel yang bersinar terang, sementara Reib berpendar redup. Kanannya Betelgeuse menyala merah, sementara Balatrik memendarkan cahaya putih. Rasi bintang Waluku. Musim hujan sudah mengintip. Hujan datang untuk sebuah berkah. Kemunculannya menghadirkan tawa, bahagia, dan tangis. Hujan selalu menghadirkan rasa rindu. Hujan berkuasa atas segala pilu. Hujan adalah hadiah dari Tuhan. Untuk mendatangkannya, kadang penduduk bumi harus merapal mantra dan doa dalam sebuah upacara sakral. Tapi aku tak merasai apapun di hati. Hujan hanyalah air tawar yang membasahi bumi. Aku tak punya sangkut paut apapun dengannya. Lalu kemana rasa hujan itu? Hadirkanlah untukku. Beri aku cinta itu, cinta yang menetas, cinta yang menetes tatkala hujan datang. Aku ingin itu. Memandang langit tak berbintang dengan kerinduan mengakar. Mencari wangi basah tanah di hujan bulan Juni. Beri aku cinta itu. Cinta bodoh yang mengeluarkan rindu bersama rintikan hujan. Itu sudah cukup untukku. Biar aku punya kenangan indah tentang hujan. Biar sosokmu akan selalu menemaniku saat hujan datang. Terima kasih. Cuma tentang hujan hanya saja cerpen saya ini, cerpen saya ini saya harus searching searching di Google, jadi juga melakukan research di Google. Biasanya bintang-bintang yang muncul sebelum hujan atau bintang-bintang yang muncul di musim hujan itu apa saja. Nah, itu saya searching itu ibu-ibu. Ternyata puisi itu juga butuh apa namanya? Butuh research. Gitu ya. Puisi juga butuh research. Itu puisi yang berkelas. Oke, yang kemarin sudah mengirim puisi-puisinya di buku Rima Keren-Keren. Kemarin saya sudah membaca di awal sampai akhir karena saya diminta oleh Bu Ketua untuk mengambil apa itu namanya? Mengambil 5 besar. Nanti akan ada 5 terbaik top 5 gitu ya. Oke. Ini kok ada yang share screen, Bu Unik. Bu Unik share screen kenapa? Bu Unik ini sepertinya share screen mau menampilkan apa Bu Unik? Iya, ini mau ngasih kita bonus apa ini Bu Unik ini? Atau mungkin ketekan ini enggak terasa ini. Ya, ini saya belum share screen. Bu Unik. Bu Unik, waduh. Oke, sudah. Oke. Kayaknya beliau juga lagi ini. Nanti next ya, nanti jadi narasumber di next time. Di next comment maksudnya. Terima kasih, saya akan share screen. Sebelumnya saya ingin menceritakan narasumber kita sebelumnya ya, yaitu Pak Golagong. Saya tidak begitu kenal dengan Pak Golagong, tapi saya pernah masuk dalam satu komunitas dengan Pak Golagong di NAT, di komunitas NAT. NAT itu nulis aja dulu gitu ya, itu komunitas keren. Terus saya juga pernah ikut kelasnya dan Pak Golagong itu keren sekali. Jadi nggak kalah dengan yang kemarin. Kita akan kemarin sama Mas Dikdoang itu juga nggak kalah kerennya gitu ya. Mungkin kalau Mas Dikdoang itu dengan dengan aura-aura lucu dan komedi karena beliau basicnya itu. Cuma kalau Pak Golagong itu penuh dengan penuh dengan rasa nggraito hati gitu loh. Jadi kita itu kayak dielus-elus hatinya gitu, dibuat terpancing cinta dengan literasi, cinta dengan menulis dan membaca itu kayak digelitik hatinya begitu. Itu metodenya Pak Gong. Dan siapapun yang melewatkan workshop besok bersama Pak Golagong itu dijamin bakal menyesal 7 turunan begitu ya. Karena saya pernah merasakannya Pak Golagong dan itu keren sekali. Oke, sekarang saya share screen ya. Kita mulai dengan
Oke, kita mulai. Bentar. Enggak ada ya? Bentar. Oh, belum bisa. Belum bisa kok ya? Share screen, bentar. Boleh saya bantu atau Bu Katarina boleh juga. Tar. Oh. Ah, sudah. Sudah bisa melihat? Ya, proses. Sudah. Oke, terima kasih. Oke. Saya mulai ya dengan membaca bismillah, saya mulai. Semoga ilmu yang kita pelajari bareng-bareng ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu-ibu. Oke. Nah, ini adalah CV saya. Saya itu kebanyakan Maaf kok masih hitam ya, masih gelap, belum muncul tulisan ini. Belum muncul. Ya. Nah, apakah di saya saja ya yang hitam? Masih hitam. Sama Bun, yang punya saya hitam juga Bun. Hitam Bun, hitam. Hitam. Berarti kita melihat papan hitam ini ya. Oh, iya. Blackboard. Kenapa ya kok kayak gini? Ini lagi, Willia. Bentar. Saya ulangi lagi coba. Bentar ya. Iya kok hitam ya? Kenapa ya? Masih hitam kan? Boleh dikirimkan ke Iya, saya kirimkan ya. Saya kirimkan filenya ya. Bentar. Saya mau kirimkan filenya dulu ke Bu Aini dulu ya, Bu ya. Bentar. Sepertinya Bu Yuni masih share screen. Iya, Bu Yuni masih share screen soalnya. Jadi saya nggak bisa. Halo Bu Yunix, bentar. Oh iya, Bu Yuninya soalnya masih share screen. Bentar. Coba ya kalau dari saya bisa apa tidak ini. Coba. Bu Yunix sudah keluar kok. Kalau dari saya apakah sudah kelihatan? Kalau dari saya Bapak Ibu bisa? Ya kelihatan. Sudah Bu, Sudah. Berarti Bu Yunix sudah keluar Bun. Oh iya, saya kirim. Ini emang nggak tahu deh, ini laptop saya mungkin yang bermasalah. Bentar ya, saya kirimkan ke Bu Aini dulu. Sudah saya kirim Bu Aini di grup. Siap. Oke. Oke, izin untuk share screen. Sudah, baik? Siap. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih Bu Aini. Oke ya. Nah, next slide Bu Aini. Sudah. Ya, itu adalah biodata saya. Dan CV saya. Jadi saya kebanyakan ikut komunitas menulis. Kenapa? Komunitas menulis itu sangat penting sekali. Nanti akan saya sampaikan di materi setelahnya, nggih. Kemudian ini branding ya, prestasi saya. Ini prestasi saya juga kebanyakan tentang dunia penulisan. Saya pernah memenangkan beberapa perlombaan nulis di Facebook, di online maupun offline. Terus saya guru inspirator literasi 2023. Pernah juga ikut Master Chef.
Terus pernah menjadi penyiar radio waktu ya gitu ya, pernah ya di radio lokal saja, tapi kemudian saya koordinator tim Bank dan kemudian saya ketemu kemarin menerbitkan buku antologi solo saya di bulan November kemarin. Sebelumnya September, terus sebelumnya saya mengeluarkan buku ini. Ini adalah apa namanya, kumpulan puisi saya. Kemudian saya juga kemarin jadi duta lingkungan hidup di Nganjuk dan peraih anugerah literasi Indonesia kemarin Ali itu ya, yang WLN itu. Alhamdulillah prestasi-prestasi ini menjadikan saya lebih berani untuk menulis, berani untuk mencipta, berani untuk bergerak, berani untuk memberi manfaat pada yang lain. Jadi sama sekali tidak untuk menyombongkan diri ya. Kita berprestasi itu sama sekali tidak untuk menyombongkan diri, karena seorang penulis itu tidak sombong begitu nggih. Tidak merasa bahwa dia itu bisa gitu ya. Tapi seorang penulis yang baik dan benar adalah selalu haus untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Kalau tadi Bu Aini sudah next Bu Aini. Kalau tadi Bu Aini sudah memberikan kata-kata bijak, juga salah satunya dari Sayyidina Ali. Nah, kalau Sayyidina Ali tadi sudah pernah bilang bahwa kalau kita bukan anak raja, anak cendekia, maka kita harus menulis gitu. Sayyidina Ali juga mengungkapkan bahwa semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat. Itu Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib menulis, dan Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Nabi, pasti Nabi juga menulis gitu. Seorang Nabi itu pasti menulis begitu. Karena sesuai dilihat dari sejarah ya, jadi raja mana saja, raja Nusantara, raja di seluruh dunia itu memiliki kekuatan literat yang sangat bagus sekali. Bahkan kalau di zaman Athena, zamannya Yunani, Julius Caesar itu memiliki perpustakaan khusus yang sudah masuk gulungan itu loh. Buku harta yang paling berharga bagi seorang raja. Kalau seorang raja tidak tidak memelihara literasinya di negaranya, maka dia akan hancur. Begitu. Next, Bu Aini. Nah, mengapa sih kita harus menulis? Next, Bu Aini nggih. Mengapa kita harus menulis? Karena kita sudah tahu ya manfaat menulis itu apa saja, kita semua pasti sudah tahu, sudah pernah baca. Tapi yang jelas dengan kita menjadi guru, seorang guru itu produknya adalah menulis. Produk kita apa kalau nggak buku? Produk kita apa kalau nggak sebuah tulisan? Kalau kita seorang guru tapi belum menerbitkan buku, ya perlu dipertanyakan gurunya begitu. Maka sekarang ayo kita terbitkan sebuah buku, entah itu awalnya antologi, entah itu awalnya kumpulan puisi saja, enggak apa-apa. Yang penting kita punya jejak tulisan kita di buku, dan buku itu nanti tidak akan mati seumur hidup. Kita akan tercetak dalam sejarah, begitu Ibu-ibu. Kemudian kalau seorang chef, dia produknya adalah masakan. Seorang penjahit produknya adalah pakaian, baju. Seorang guru produknya apa? Produk itu adalah sesuatu yang bisa kita pegang, yang bisa dipegang orang, sebuah barang. Kalau produk kita produk kita itu siswa kok, itu bukan produk ya. Siswa itu seorang manusia, dia tidak bakal mau disamakan dengan benda begitu nggih. Kemudian lanjut Bu Aini, next. Sudah. Nah, ini juga Stephen King berpesan, menulis adalah mencipta. Dalam suatu penciptaan seseorang mengarahkan tidak hanya semua pengetahuannya, daya kemampuannya saja, tetapi ia sertakan seluruh jiwa dan nafas hidupnya. Seorang penulis itu pasti saat menulis itu adalah kita ungkap, kita kerahkan seluruh energi, potensi pikiran, daya, nafas. Ya, begitulah menulis. Maka tidak heran bahwa saat setiap orang terbiasa menulis itu
mindsetnya akan berubah. Seperti yang dikatakan Renal Kasali, seorang yang sombong, terapinya hanya satu, menulis. Seorang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya dewa, terapinya adalah menulis. Seorang yang merasa dirinya paling miskin, paling malang di dunia, terapinya adalah menulis. Nah, sekarang kita belajar dari awal. Apa sih seperti apa sih menjadi penulis yang hebat? Karena di sini di Iginos ini nanti kita tidak hanya menjadi penulis ecek-ecek, penulis biasa saja, tapi kita akan menjadi penulis hebat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, seperti apa? Penulis hebat, seseorang yang menjadi penulis hebat itu harus tahu stepnya, harus tahu langkah-langkahnya. Kalau nggak tahu langkah-langkahnya nanti akan ngawur, gitu ya. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, ini bagaimana? Apa saja langkah-langkahnya? Maka ini satu-satu, doing the steps. Jadi lakukan langkah-langkah dengan benar. Lakukan langkahnya dengan benar. Langkahnya dengan benar itu nanti apa? Menulis apa dulu? Nah, itu nanti mulai dari nol dulu. Merasa gelas kosong dulu. Saya berharap ini semua yang hadir di sini merasa sekarang itu gelasnya kosong. Jadi kalau sudah pernah belajar menulis di luar negeri mungkin, mohon untuk mengosongkan gelasnya dulu. Nanti kalau seandainya kalau kita masih bertahan dengan satu quote, kita nggak dapat apa-apa nanti, ya. Terus kemudian kita tadi sudah next ya, Bu ini ya, yang how itu ya sudah ya. Ya. Oh, next, oke. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, langkah selanjutnya adalah write every day. Nulislah setiap hari. Terus setiap hari nanti stepnya kayak gimana, nanti akan ada teknisnya. Okay? Kemudian ada follow the community. Community yang saya maksud adalah komunitas menulis. Yang saya sarankan tadi, ikutlah komunitas menulis. Jenengan sudah mengikuti Iginos ini sudah benar. Ini komunitas menulis. Karena komunitas menulis itu akan menjaga kestabilan, menjaga mood kita untuk menjadi seorang penulis. Jadi kalau saatnya kita malas nulis nih, terus tiba-tiba buka WA, ada yang di grup share, sudah punya buku, sudah terbit buku, itu pasti nanti akan menimbulkan semangat kita lagi, begitu ya. Karena kan setiap manusia kan selalu moodnya naik turun. Nah, untuk menjaga agar mood kita selalu naik, itu kita harus punya komunitas, gitu ya. Kemudian kedua adalah read as much as you write. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada write on your book with your pen. Jadi kalau ini kita harus belajar dari awal itu apa? Menulis dengan pen dan kertas, menulis dengan pen dan buku. Tidak menulis di HP, tidak menulis di laptop dulu. Awalnya menulis di pen, dengan pen dan dengan kertas. Gitu, next Bu ini. Nah, untuk yang pertama adalah doing the steps. Stepnya harus benar dulu. Kalau saya dulu, saya kemarin itu dikasih tugas sama salah satu orang terbesar di Jawa Timur untuk menulis ini biodata beliau, menulis biografi beliau, gitu ya. Yang meminta saya adalah keluarga beliau, dan beliau itu sudah meninggal. Mohon maaf saya tidak bisa ya saya ungkapkan saja, Gus Dur ya. Saya pernah diminta sama keluarganya Gus Dur untuk menulis biografi beliau. Ternyata sampai sekarang saya belum selesai. Kenapa? Karena saya selalu mengalami stuck, macet ide, macet kata-kata, macet apa gitu. Kemudian padahal saya menulis cerpen itu, ibu-ibu, menulis cerpen itu sejak kelas 4 SD. Saya sudah menulis cerpen, terus kemudian saya SMA itu saya sehari bisa menulis sampai 4 cerpen, 7 cerpen saya pernah gitu ya. Kemudian saat saya kuliah itu saya bisa menulis cerpen, menulis artikel, menulis opini dan lain-lain itu sudah saya juga dulu ketua redaksi di majalah di sekolah saya, terus di saya. Cuma saat saya benar-benar terjun di dunia literasi, di dunia kepenulisan dengan belajar banyak metode, banyak teknik, itu saya sering mengalami macet saat benar-benar dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan untuk menulis. Itu mengapa kok saya mengalami macet. Kemudian
saya menemukan bahwa mungkin saya menjalani langkah yang salah. Saya dari awal sudah menulis cerpen dulu. Itu adalah langkah yang salah. Kenapa? Karena cerpen itu pasti minimal 3 lembar, maksimal 8 lembar. Itu adalah step yang salah. Menulis itu harus memulai dengan step yang kecil dulu. Step yang kecil dulu itu seperti puisi. Pantun gimana Bu? Ya nggak apa-apa, pantun dulu mungkin. Setelah pantun nanti puisi, setelah puisi cerpen. Nah ya, setelah cerpen baru nanti kita menulis non-fiksi. Bisa artikel, bisa berita, bisa opini, dan lain-lain begitu ya. Kemudian baru kita akan menginjak novel. Kenapa dari cerpen kok nggak langsung novel? Kok pakai non-fiksi dulu? Karena nanti dengan non-fiksi kita diajari research. Dengan non-fiksi kita diajari penelitian-penelitian, diajari mencari data-data yang valid. Karena novel kalau tidak tanpa research, tanpa pengetahuan malah menceritakan tentang percintaan terus ya bosan. Yang membaca bosan. Jadi puisi yang baik, novel yang baik itu adalah novel yang penuh dengan penelitian-penelitian, data-data yang keren. Itu baru novel. Dan di cerpen kita tidak diajari untuk riset. Mungkin ya riset sederhana saja. Tapi kalau non fiksi pasti ada riset-riset yang sesuai dengan data-data. Seperti kita menulis skripsi gitu ya, kita kan membuat banyak sekali research. Setelah novel, kita harus pangkas ego kita untuk menulis pentigraf. Pentigraf itu cerpen 3 paragraf. Mungkin ada yang pernah belajar ya. Dan pentigraf itu sangat membantu kita untuk menulis dengan kalimat-kalimat efektif. Karena saya setelah sudah menulis novel, setelah itu saya itu banyak menulis itu dengan kata-kata yang terlalu beladrah kemana-mana. Biasanya orang yang suka menulis novel itu setelah itu dia kalau disuruh ngomong, disuruh menulis lagi tuh, yo kata-katanya beladrah, nggak terkontrol. Maka kita mengontrol, karena kan menulis itu kan itu ya membenari mindset kita, membenari karakter kita sebenarnya. Maka kalau sudah terbiasa nulis novel itu biasanya kata-katanya itu banyak kata-kata yang tidak efektif yang sering dipakai akhirnya meskipun dengan omongan, dengan tulisan. Maka kita harus belajar menulis pentigraf. Pentigraf itu sangat efektif untuk membuat kita belajar menulis dengan kalimat-kalimat efektif begitu. Biar kita nggak omdo aja gitu loh. Pentigraf itu seperti itu. Kemudian next Bu Aini. Nah, mengapa sih harus puisi dulu? Ya itu tadi, karena puisi itu pendek. Nah, maka kita belajar menulis itu yang pendek-pendek dulu aja. Puisi itu meskipun pendek, tapi belajar di awalnya itu menguras tenaga. Kemarin saya belajar nulis puisi itu awalnya kan karena saya merasa malu dengan diri saya sendiri. Saya sering ikut lomba membaca puisi di mana-mana dari SMP sampai setua ini. Saya sering menulis beberapa kali memenangkan perlombaan membaca puisi, tapi kok saya selalu membaca puisinya orang gitu, bukan puisi saya sendiri gitu. Akhirnya saya pengen belajar puisi. Ya kalau dari dulu saya kalau disuruh ngarang bahasa Indonesia gitu pinter, bikin kalimat bos, pinter, bikin cerpen pinter. Bosok disuruh bikin puisi blank, nggak bisa apa-apa. Saya nyontek teman saya begitu ya. Nah itu saya merasa kok ngene ya saya ya gitu. Kenapa puisi? Nah monggo next Bu ini. Sudah. Oke, karena penulis yang anti block writer memulai dengan menulis puisi dulu. Ini saya rasakan ya. Saya merasakan ini. Terus ada Mas Bandung Mawardi, ada yang tahu Mas Bandung Mawardi ya? Orang Tempo apa orang Kompas? Oh, itu loh. Editornya Kompas, editor senior Kompas. Itu beliau itu juga gitu. Kalau kamu nggak pengen mati ide, mati bahasa, kamu harus belajar dari nol dulu, menulis puisi dulu. Loh, lah sekarang saya sudah menulis karya ilmiah, ini sudah mulai menulis karya ilmiah, menulis artikel buat majalah ini, majalah itu, sudah harus menulis cerna atau cerita anak buat majalah Bobo karena sudah saya langganan jadi penulis. Ya enggak apa-apa, lanjutkan itu, tapi jenengan harus belajar menyisihkan satu waktu untuk belajar menulis puisi dulu. Mungkin sebelum tidur. Nulis puisi dulu, biar kita tidak stagnan, biar kita tidak block writer, macet ide, nggak bisa nulis apa-apa, begitu ya. Karena saya merasakan itu Ibu, jadi saya karena salah langkah gitu ya,
dulu awalnya cerpen dulu, akhirnya saya sering stuck gitu. Kemudian saya sudah menulis, saya sudah di laptop saya sudah ada 10 lebih novel saya, tapi belum selesai. Kenapa? Karena dulu memulainya dengan salah gitu loh. Akhirnya saya belajar menulis puisi itu sejak tahun 2019 waktu COVID ya. Waktu COVID saya aktif-aktifnya di belum COVID ya, sebelum COVID. Jadi saya aktif-aktifnya di Facebook. Kemudian saya ada tawaran ikut kelas menulis oleh Mas Rio Arianda namanya, orang Lampung. Dia itu penulis keren sekali, puisinya hebat pokoknya. Puisinya sudah dibacakan sampai seluruh internasional, sampai internasional segala Mas Rio Arianda itu. Kemudian saya ikut kelasnya di Facebook waktu itu, dan itu bayar ya, tidak bayar. Karena saya yang belajar bayarnya waktu itu 150 zaman 2019 ya, lumayan gede ya. Kemudian dan itu lewat Facebook saja loh Ibu. Lewat Facebook saja belajarnya selama 3 bulan. Lewat Facebook saja nggak ketemu. Jadi setiap pagi, setiap minggu, setiap Sabtu gitu ya. Setiap Sabtu itu tugas akan diberikan oleh Mas Rio Arianda itu berupa di grup private Facebook itu postingan puisi gitu, sepenggal gitu. Nah, itu nanti siapa yang ikut kelasnya harus membalas di komentar itu dengan puisi juga. Kayaknya ada yang open dengan ya. Bu Ernawati, saya mute ya. Oke, terima kasih Bu Fatin, saya juga mute. Biar yang lain tidak terganggu. Oke, nah kemudian saya belajar itu menjawab itu, dan saat menjawab kalimat-kalimatnya Mas Rio Arianda, saya itu 4 baris saja saya pagi saya mulai menulis sambil saya mikir gitu ya, mikir keras sambil nyambi-nyambi sekolah, nyambi-nyambi ngajar. Saya bisa posting itu malam, bisa posting jawaban saya malam, dan itu setelah itu benar-benar lelah saya. Kenapa? Karena saya benar-benar dari nol, nggak bisa. Jadi saya, Mas Rio Arianda mungkin belakangnya itu puisi yang di-up itu belakangnya ada kata-kata berakhiran ih gitu ya. Maka saya juga searching di Google kata-kata berakhiran ih gitu. Akhirnya saya mencari, ada lirih, ada pedih, ada sedih dan lain-lain. Maka itu kata-kata yang di Google itu saya ambil 4 untuk yang pas. Nah gitu terus. Tapi untuk belakangnya kan, depannya saya mikir lagi nih kata-kata apa nih gitu. Dan setiap selesai menyelesaikan puisi untuk tugas tadi, saya laparnya minta ampun, ternyata menguras energi sekali begitu. Dan itu saya latihan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu sudah agak lancar. Jadilah saya sampai 3 bulan. Setelah saya 3 bulan itu saya menjadi keranjingan menulis puisi gitu. Nah itu ya, jadi dari itu setelah saya mulai belajar menulis, saya menulis apapun sudah tidak pernah merasakan block writer sampai sekarang tidak merasakan block writer. Jadi sekarang mulai saya satu-satu novel saya selesaikan, saya edit, saya selesaikan, dan itu luar biasa sekali, berawal dari puisi gitu ya. Kedua, puisi memperkaya kosakata, rasa kata atau diksi dan gaya. Nah, makanya karena belajar dari puisi tadi, saya belajar searching tadi, maka kita banyak kosakata yang kita dapat. Kemudian puisi adalah ungkapan rasa yang singkat tapi dalam. Tidak bisa orang bisa kalimat-kalimat dalam itu hanya ada dalam puisi. Kalau cerpen kan biasanya biasa aja ya diksinya. Kalau puisi lebih dalam. Terus puisi adalah langkah awal untuk segala kemampuan menulis lagi. Jadi jenengan sudah pinter menulis puisi, insya Allah nanti menulis cerpen mudah, menulis non-fiksi mudah, menulis novel mudah, apalagi pentigraf begitu. Udah, next Bu ini. Kemudian ini langkah-langkahnya, teknisnya. Ini bisa dilatih untuk kita sendiri, juga untuk mungkin yang guru bahasa Indonesia bisa melatih untuk murid-muridnya, atau untuk melatih anak-anak kita biar anak-anak kita pandai menulis atau menjadi penulis yang baik. Yaitu write every day. Saya sudah bilang bahwa sisihkan waktu khusus untuk belajar menulis ini dari awal, dari kita dulu.
Kalau kita latihan dulu nanti akan praktek pada untuk anak-anak kita atau untuk murid-murid kita lebih gampang ya. Yaitu menulis dari awal, yaitu menulis huruf dulu, letter. Letter itu huruf. Tapi kalau kita huruf kan sudah bisa ya, jadi nggak usah lah kita letter gitu. Mungkin untuk anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita yang masih umur sekolah SD itu bisa kita mulai. Ayo nulis setiap hari ini 3 hari ini nulis huruf dulu, nulis huruf selesai. Ya. Tapi kalau kita nggak usah, tapi kita mulai dengan word atau kata, menulis kata dulu. Setiap hari menulis kata. Setiap sebelum tidur menulis 10 kata. 10 kata berakhiran no, gitu ya. Atau 10 kata berakhiran as, nafas, deras, bekas dan lain-lain itu. Jadi itu. Nah, kemudian berikutnya lagi selama 3 hari atau seminggu mungkin menulis kata-kata yang berawalan berakhiran ang. Ada pulang, ada menjaga, ada kadang, ada bawang dan lain-lain gitu ya. Itu menulis itu seperti itu. Saya melatih diri seperti itu. Jadi setelah setelah dilatih sama Mas Arianda itu, saya punya metode sendiri untuk menulis setiap hari tadi, yaitu menulis kata dulu selama 1 minggu. Minggu berikutnya saya melatih diri saya, yaitu menulis frase, menulis frase. Frase itu rangkaian kata yang mengandung satu benda. Contohnya, kalau dalam bahasa Inggris kan contohnya beautiful girl, dining room, big boss, kayak gitu kan itu ada frase. Kalau di kita adalah wanita cantik, ruang makan. Nah, itu kan adalah frase-frase. Nah, kita melatih dengan frase. Cari frase, 2 kata, frase. Terus sampingnya frase 3 kata, frase 4 kata. Itu jadi di sini hujan Ibu-ibu, pangapunten mungkin agak rame ya. Bisa jelas kata-kata saya? Jelas. Jelas Bu Julia, jelas. Tapi saya nggak begitu jelas karena di sini dukur sekali. Bentar ya, saya nggak begitu jelas suaranya. Bentar, saya tak nyari ya. Sangat jelas Bu Yu. Iya, saya nggak dengar, tapi saya sendiri yang nggak dengar. Deras banget ini, banget. Nget. Jelas sekali, bersemangat. Nggih. Moga aja ini tidak ada. Oh ya, silakan mengisi daftar hadir nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Semoga ini wifi saya tidak terkendala. Oke. Biasanya kadang mati gitu. Oke, saya lanjutkan nggih. Kemudian kita melatih diri kita lagi dengan frase. Selanjutnya kita melatih diri lagi dengan klausa. Klausa adalah kalimat yang berawalan dengan diawali oleh kata sambung. Contohnya, dan aku pergi meninggalkanmu. Nah, gitu ya. Ketika fajar menjelang. Terus ketika saat engkau pergi. Itu adalah frase-frase. Jadi saya melatih itu juga seminggu juga. Setiap hari saya menulis frase, klausa. Ketika ayah menabrak ibu Allah gitu ya. Jadi frase-frase sederhana sampai frase-frase yang pujangga gitu ya. Itu kok frase, maaf, klausa, balik kok frase, klausa gitu ya. Klausa jadi saya melatih klausa. Kemudian minggu berikutnya latihlah dengan menulis kalimat. Kalimat mungkin yang kalimat sederhana dulu. Aku makan roti. Terus nanti mungkin lebih kompleks lagi. Aku dan mereka membubuhkan sebuah cerita ketika, nah itu kan lebih kompleks. Itu jadi itu dilatih terus. Mungkin satu hari pertama itu kan latihannya seminggu ya. 1 hari itu kalimat kompleks, kalimat sederhana. Kedua kalimat yang kompon gitu ya. Ketiga kalimat yang lebih kompleks gitu. Dan itu sampai seminggu. Kemudian baru minggu berikutnya kita latih diri dengan paragraf. Kita menulis paragraf, entah itu nanti paragrafnya 1 paragraf isi 3 kalimat, isi 4 kalimat sampai isi 7 kalimat boleh mengisi paragraf. Nanti akan lebih mudah. Kemudian kita akan selanjutnya kita sudah membuat 1 teks. 1 minggu itu kita latihan bikin teks puisi ya tentunya karena kita berawal dari puisi. Nah itu kita menulis teks setiap hari selama 1 minggu, bahkan saya 2 minggu. Maka saya 3 bulan setelah melatih diri dengan
dengan menulis dari Word sampai teks tadi, saya setelah itu keranjingan nulis puisi dulu. Jadi setiap adegan yang saya alami setiap hari itu saya jadikan puisi. Saking keranjingannya, saking jatuh cintanya dengan puisi, setiap apa ya, ada kata-kata gitu ya, ada kata-kata terbesit di otak saya itu, saya nggak bisa nggak nulis, harus nulis. Jadi saya sampai bisa loh satu hari itu menulis 7 puisi, bisa loh. Makanya saya kemarin selama 3 bulan itu puisi saya ada 400-an puisi. Tapi yang saya apa namanya, saya pilih dan saya terbitkan itu hanya beberapa saja, nggak sampai 400. Saking gilanya saya dengan menulis puisi. Jadi saat menggoreng tahu gitu ya, tiba-tiba terbesit satu kata, aduh, jadi saya matikan kompornya, kemudian saya nulis. Kalau nggak gitu saya nggak fokus dengan pekerjaan lain. Saat mengendarai motor gitu, saya kepikiran ada beberapa kata, saya dulu, terus saya menulis puisi dulu. Saya kan selalu di mana-mana bawa buku, kemana-mana bawa buku saya, buku tulis, buku bacaan, sama apa namanya, sama pensil, sama pulpen selalu. Jadi saya menepi dulu, nulis di tengah-tengah, sudah dapat satu puisi, saya lanjutkan lagi. Selalu seperti itu. Kadang gitu kalau dibonceng suami saya gitu ya, saya apa namanya, nulis di punggung dia. Mama ngapain toh? Nulis puisi ya gitu. Jadi suami saya hafal sekali. Dan itu sampai saya pernah post sebuah puisi di apa namanya, di status saya. Itu karena terinspirasi gara-gara lihat drama Korea, dan drama Korea mungkin jenengan pernah melihat apa itu Penthouse gitu ya. Itu kan tentang perselingkuhan gitu ya. Kemudian saya bikin puisi. Terus saya up di di status WA. Ada yang komen, "Mbak, kue lagi selingkuh po," katanya gitu. Ada yang menganggap saya selingkuh. "Mbak, kue lagi jatuh cinta sama orang po," gitu. Jadi gini, kan puisi saya kan isinya itu menahan diri untuk tidak melihat dia karena ini adalah haram, sesuatu yang haram gitulah. Saya pokoknya menceritakan hal seperti itu gara-gara Penthouse tadi loh. Pokoknya gara-gara drama Korea tentang perselingkuhan lah pokoknya. Kemudian ada yang komentar tadi, "Mbak, iki jatuh cinta karo sopo," katanya gitu. "Mbak, eleng Mbak, wis dibujuk loh Mbak," gitu. Sakarepmu jawabku gitu. Jawab saya seperti itu. Ya gitu. Karena setiap daun melambai itu sudah jadi ayat untuk kita menulis puisi. Setiap melihat, apalagi kalau melihat pemandangan kayak itu, langsung otomatis bisa bikin puisi. Maka seorang puisi adalah seorang pujangga. Yang bisa disebut pujangga itu hanya penulis puisi. Kalau penulis cerpen itu cerpenis. Kalau penulis novelis, prosais, gitu ya. Tapi kalau penulis puisi dia disebut pujangga. Oke. Kemudian setelah write every day, follow the communities. Sudah saya bilang tadi ya, bahwa komunitas itu adalah membawa kita untuk tetap berada di jalur gitu ya, moodnya ada di jalur yang sama. Ya, saya lewati aja. Kemudian read as much as you write. Jadi bacalah sebanyak kita menulis. Kalau kita hanya menulis saja tanpa membaca, tanpa ngisi otak kita dengan pengetahuan-pengetahuan, itu nanti tulisan kita akan kering. Tulisan kita akan tulisan kita nggak ada nilainya, nggak ada feel-nya. Pernah kan saya itu sudah lama gitu nggak membaca. Saya kan juga masih punya guru pembimbing untuk dunia literasi namanya Miss Uun gitu ya, yang selalu mengoreksi tulisan saya. Jadi saya nulis itu sebuah opini gitu atau sebuah artikel gitu. Yul, kok tulisan kamu kering banget sih, basi, nggak ada isinya, krompos, kopos gitu kan. Kamu udah berapa lama nggak baca buku gitu? Langsung kayak gitu sama. Jadi guru saya kalau ngajarin saya itu ya sampai saya nangis, sampai saya sakit hati gitu. Jadi saya itu emang menantang diri saya untuk dinilai orang yang dengan bahasa yang kasar sekalipun. Jadi saya kalau dinilai guru saya itu selalu pasti nangis, pasti sakit hati, nangis, sebel, marah. Tapi akhirnya oh iya sih emang kudu gini gitu.
Nah itu gitu. Jadi wah tulisan kamu jelek banget sih, tulisan kamu nggak ada isinya, kelihatan banget kalau gobloknya gitu. Miss ini kalau ngomong saya goblok banget ya, tulisan kayak gini nih, kurang data nih gitu. Jadi tulis lagi gitu. Jadi saya sampai seperti itu kalau melatih diri itu. Kemudian saya suruh baca. Nah tapi kalau orang yang baca terus tidak menulis, biasanya sombong, ngaku, merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling apa namanya, paling tahu begitu biasanya, gitu. Meskipun nggak semuanya, tapi kebanyakan. Karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik adalah penulis yang baik. Seorang penulis itu pasti nggak sombong, nggak ngaku pendengar yang baik gitu ya. Gitu ya, penulis yang baik adalah pembaca yang baik, pembaca yang baik adalah penulis yang baik, dan penulis dan pembaca yang baik adalah pendengar yang baik, penyimak yang baik. Begitu. Kemudian kenapa alasan kita harus membaca dan menulis ibu-ibu? Karena produknya tukang masak adalah masakan, seperti yang saya bilang tadi. Kalau produknya guru adalah buku, gitu ya. Terus yang ketiga adalah dengan membaca itu memperkaya kosakata, gaya bahasa yang bahasa kita jadi lebih kuat gitu ya, karena diksi kita lebih bagus. Terus kemampuan membuat diksi. Yang ketiga adalah konsep kering dan penuh yang saya bilang tadi, saat kita baca banyak ya gitu ya, kering dan kropos gitu ya, kering dan penuh yang saya bilang tadi. Next Bu Aini. Mungkin habis ini ada yang tanyakan sebelum saya melanjutkan write on your book with your pen. Ada yang bertanya mungkin sebelumnya? Monggo raise hand. Belum ada? Apa lanjut? Nggak apa-apa loh kalau mau. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang perlu dipertanyakan dulu sebelum dilanjutkan, boleh. Monggo. Atau lanjut dulu? Lanjut dulu aja. Oke, pon lanjut dulu aja wes. Lanjut. Oke. Itu off kamera tuh ternyata nggak nyadar. Oke, lanjut. Kan waktu menunjukkan pukul 20.59. Terima kasih. Oh ya, oke, terima kasih Bang Ai. Oke, next. Nah, ini menulisnya harus dengan buku dan pulpen ya Ibu ya. Jadi kalau latihan sebelum tidur itu nulisnya yang kata dulu, frase, klausa itu harus menulis dengan buku nggih, harus dan pulpen. Kenapa? Karena saraf otak dan jari kita itu terhubung. Otak sama jari kita terhubung itu, dan itu saat kita sering menulis dengan jari-jari kita langsung itu, dan pulpen itu nanti membentuk galur-galur yang ada di otak kita untuk membuat kita lebih cerdas gitu. Terus yang kedua adalah tidak terganggu apapun dan lebih konsentrasi. Kalau kita pakai WA pasti nanti keganggu WA teman, mungkin keganggu keganggu notifikasi seperti itu. Begitupun juga dengan laptop ya. Kalau di laptop itu saya biasanya terganggu dengan awalnya pengen lihat YouTube gitu ya, pengen sambil nulis sambil dengerin YouTube, ternyata nggak jadi karena keganggu lihat YouTube, nanti lihat kemana-mana. Kemudian otak Anda sebenarnya bekerja secara berbeda ketika Anda menulis dengan tangan. Aktivitas otak sebenarnya lebih kuat ketika menulis di kertas dibandingkan menulis di tablet atau ponsel pintar. Ini saya ambil dari penelitian dari Tokyo, dari kampus Tokyo gitu ya, dan saya ambil ini dari Google gitu. Terus yang keempat, membiasakan diri membuat draft. Kalau kita menulis dengan tangan, dengan buku, itu membiasakan diri kita dengan membuat draft. Banyak penulis terkenal menulis draft pertama mereka dengan tulisan tangan menggunakan buku catatan. Contohnya J.K. Rowling itu menulisnya juga dengan tangan awalnya, gitu ya, sampai bisa menghasilkan buku sekeren itu. Begitupun juga dengan itu juga yang idenya liar sekali, itu semuanya dia membuat dengan draft dulu. Terus 5, kita dapat mengedit pekerjaan kita di laptop atau HP. Jadi saat kita menulis di buku, kita akan mengulanginya menulis di HP atau laptop. Jadi kita kan akhirnya kan menulis 2 kali. Kemudian karena kita menulis 2 kali, maka memori kita juga akan semakin keren untuk mengingat-ingat. Kemudian ada rasa yang hadir saat melihat secara fisik. Kalau kita menulis buku gitu ya, pasti lihat, ya Allah, kemarin aku nulis kayak gini tuh, keren banget gitu. Nah, seperti tulisan-tulisan diare waktu kita masih muda dulu kan, kalau kita menulis, ternyata keren loh tulisanku gitu.
Kemudian lanjut, dan yang ketujuh adalah murah. Itu pasti ya, lebih murah ya. Kemudian, nah ini. Oke, bentar. Saya ada Bu. Halo, Assalamualaikum. Bentar Bu. Oke. Nah, ini nanti akhirnya yuk kita menulis dengan diksi gitu, oke? Kita menulis dengan diksi. Coba sekarang menulis puisi menggunakan diksi-diksi liar, yaitu diksi-diksi yang tidak biasa. Nah, ini sekarang langsung kita latihan mawon, ya, karena waktunya menunjukkan sudah jam 9. Udah pada ngantuk mungkin. Nah, coba ini kita latihan langsung saja menulis dengan diksi liar. Kalau saya bilang cinta, apa itu cinta? Cinta itu apa? Nah, itu pasti jawabannya cinta adalah rasa terdalam yang kita, itu sama sekali tidak keren gitu ya. Karena disi-disi seperti itu adalah disi-disi yang sudah biasa umum dipakai orang. Kita harus punya disi-disi kita sendiri. Kita harus punya disi-disi kita sendiri kalau kita pengen menjadi penulis hebat. Oke. Monggo, sekarang saya akan, kok nggak bisa tuh saya menulis di sini? Nah, coba kalau saya bilang cinta, ada kata cinta yang ingin saya diksikan. Sekarang kita mencari kata-kata yang berhubungan dengan cinta. Monggo, semuanya open mikrofon dan sebutkan kata-kata yang berhubungan dengan cinta. Monggo, ayo. Siapa yang ingin? Jantung. Jantung. Oke, boleh. Lanjut. Hati. Hati. Oke, lanjut. Rasa. Rasa. Silakan lanjut. Jiwa. Jiwa. Lanjut. Resah. Lanjut. Gelisah. Gelisah. Rindu. Rindu. Sakit. Oke, sakit. Hampa. Sakit. Hampa. Indah. Bunda. Galau. Bentar ya. Galau. Apa lagi? Sabar. Sabar. Next. Lukisan. Lukisan. Duka. Buta. Lanjut. Suci. Suci. Oke. Next. Rindu. Rindu sudah. Sayang. Sayang. Kasih. Sayang. Kasih. Wajah. Apa lagi? Wajah. Gila. Apa lagi? Gila. Wow, keren. Iya. Oke, lanjut. Apalagi yo? Pilu. Pilu. Dermaga. Bahagia gak? Oke, saya bilang bahagia ya. Saya nyuruh bahagia. Dermaga. Next. Iya. Apalagi? Sudah. Monggo. Sekarang ini ada berapa ini? 1, 2, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Monggo sekarang definisikan kata cinta dari kata-kata yang ada di ini nggak bisa ini nggak bisa screenshot. Gimana ini Bu Aini, saya nulis di sini. Saya coba share screen ya. Ini jadi monggo silakan buat kata-kata buat kata-kata yang
saya yang diambil dari kata-kata yang saya tulis tadi. Bentar. Oh, ini sih. Belum bisa ya, masih hitam ya. Coba aja dulu, Bun. Oke, coba. Bentar. Oke, coba. Udah ya, bisa lihat? Ya. Sudah bisa? Bisa, Bun. Masih Ya. Muncul Belum sudah, Bun. diklik apinya. belum. PPT-nya belum diklik. Sudah saya Ya. klik loh padahal. Belum, masih apa ini? Belum dibuka Kelihatan itu, Mbak. foldernya. Iya, belum Ya, dibuka. bentar ya, bentar. Kok belum bisa? Kok aneh? Sebel saya. Gimana ya? Ntar, Bu. Oke. Coba kita. Nah, bisa nih, sudah nih, bisa. Yeay. Mau sudah bisa ya? Sudah ada? Gelap. Loh, gelap sih. Belum, Bun. Gelap. Tidak. Oke, ini aja. Ya. Bu ini gimana Bu ini? Coba sekarang bikin definisi cinta dengan 3 kata yang jenengan sebutkan semuanya tadi. Ada jantung, ada hati, ada rasa, ada jiwa. Iya ya. Saya kopas di itu ya. Saya kopas untuk dimasukkan di chatbox ya. Kemudian jenengan nanti lihat di chatboxnya untuk menulis definisi ya, definisi yang ada di definisi yang ada. Oke, saya di chatbox. Silahkan dilihat. Bahagia sayang. Definisi cinta diambil dari 3 kata yang ada di sini. Nah, ini sudah ditulis. Cinta ada jantung, monggo dilihat di chatbox. Jadi 3 kata, wajib 3 kata. Cinta adalah rindu. Nah, jadi bisa ditambah kayak kata awalan kalau sabar ditambah kesabaran boleh. Atau kerinduan gitu boleh. Keresahan gitu boleh. Oke? Monggo silakan ditulis 3 kata saja. Cinta adalah jantung terasa galau. Nah, boleh kayak gitu. Silakan ditulis di chatbox. Jadi berawal dari cinta adalah gitu ya. Nggak boleh nggak pakai gitu. Harus ada kata cinta adalah bla 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 3. Sudah pada menulis? Cinta adalah lukisan kasih sayang. Cinta adalah lukisan kesucian jiwa. Cinta adalah jiwa yang melukiskan dermaga hati yang penuh rasa. Wah, keren. Cinta adalah kehampaan rasa jiwa. Cinta adalah jantung dermaga jiwa. Cinta adalah di jantungku yang aku rasakan. Cinta adalah lukisan hati yang pilu. Bagus. Bagus loh. Oke. Untuk yang terakhir kali. Sudah Bu, stop. Sudah ya Ibu ya, saya stop. Sekarang kita dengan kata lain sekarang mencari kata-kata yang sama sekali tidak berhubungan dengan cinta. Yuk, sekarang kita mencari kata-kata yang sama sekali tidak berhubungan dengan cinta. Monggo, silakan menyebutkan
kata-kata yang tidak berhubungan dengan cinta. Monggo. Ya. Motor. Motor. Boleh kata benda, boleh kata kerja, boleh kata sifat. Monggo. Setan. Setan. Oke, good. Lanjut. Bunga. Bunga. Oke, lanjut. Tebal. Hah? Tebal. Tebal. Oke, enggak apa-apa. Kencang. Hitam. Kencang. Kencan. Kencang. Lari kencang. Oh, kencang. Oke, nggih, kencang. Nah, saya tambahi lari tadi sudah disebutkan. Apalagi? Apa? Ribut. 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 Boleh. Nomor. Saya nyumbang kata nomor. Boleh. Next. Yang tidak berhubungan. Kenapa? Plat. Lemari. Apa? Plat. 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 Gandengannya nomor. Iya, enggak apa-apa. Yang lanjut. Kaku. Kaku. Ya. G. Yuk. Pensil. Yes. Pensil. Garas. 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 Kipas. Kipas. Garang. Garang. Singa. Singa. Kain. Kain. Besi. Hah? Besi. Bosi. Besi. Besi. Oke, bagus. Sudah, sekarang coba definisikan kata cinta dari kata-kata yang tidak berhubungan dengan cinta sama sekali. Monggo. Saya kopas ya untuk ditaruh di chat box. Silahkan. Jadi 3 kata, harus 3 kata. Cinta adalah contohnya buku nomor platku. Nah, gitu boleh. Cinta adalah boleh nggak kayak gitu? Boleh, nggak ada yang marah. Boleh. Nggak dosa juga, nggak dapat pahala juga kalau salah, nggak dapat dosa juga, nggak masuk neraka juga kalau salah gitu. Jadi definisi liar ini namanya. Sekarang definisi yang tidak sama sekali tidak berhubungan dengan, nah ini ada motor, setan, bunga. Monggo silakan. Definisikan kata cinta dari kata-kata yang sama sekali tidak berhubungan. 3 kata minimal, nggak boleh 2 kata. Silakan. Cepet-cepetan. Garang. Silahkan. Harus lucu-lucu nih. Keren-keren biasanya. Kok nggak ada yang nulis? Oh, udah banyak ternyata. Oh ya, cinta adalah singa hitam kaku. Wah, lucu kan? Ini namanya diisi liar. Cinta adalah bukuku yang selalu menemani. Cinta adalah besi kaku garang. Loh, bagus. Daripada yang cinta adalah hati yang merasa gelisah, kan mending lucuan cinta adalah hitam meski putih gitu kan. Cinta adalah motor pelarian yang kencang gitu kan. Jadi lebih kerenan definisi cinta yang sama sekali tidak berhubungan. Jadi intinya ibu-ibu, jadi ya, itu kan ada cinta adalah singa garang hitam, cinta adalah kipas besi kaku, cinta adalah singa lari kencang, cinta adalah jiwa yang tebal kaku. Nah, ini adalah definisi-definisi cinta dari kata-kata yang sama sekali tidak berhubungan. Jadi intinya apa, Ibu? Jadi intinya gini. Jadi kita buat diksi, buat definisi itu bisa sakarpe kita di sini. Terserah kita sendiri. Kita jangan terpancang dengan definisi yang sudah umum ada.
Kalau kita membuat puisi ya, kalau kita membuat puisi ini untuk puisi saja ya. Kalau kita membuat artikel, membuat skripsi, membuat proposal, yo harus sesuai dengan diksi-diksi umum yang ada. Cuma kalau kita membuat puisi, kalau kita untuk membuat novel-novel cerpen itu juga bisa karepe. Contohnya puisi novel-novel tulisannya Andrea Hirata, Terelie itu diksinya liar semuanya, diksinya keren-keren semuanya gitu. Jadi kita boleh seperti itu ya. Dan kalau kita bebas membuat diksi-diksi terserah kita berhubungan atau tidak, kita tidak akan merasa ya kok nulisku kok angel ya, nulis apa ya gitu. Jadi kita bisa menulis dengan bebas, kita menulis dengan asik, kita menulis dengan nyaman tanpa terikat dengan diksi-diksi yang ada di umum. Biasanya kan kalau kok salah, jadi kalau kita sudah tahu fungsinya menulis diksi-diksi liar ini, kita akan bebas menulis. Kita akan menjadi penulis yang hebat karena kita wis gak mikir nulis itu pokoknya yang penting nulis gitu. Yang penting kita bisa menulis. Begitu Ibu-ibu. Mungkin dari saya kita sudah mendapatkan tadi materi seperti tadi, juga langsung praktek untuk menjadi penulis yang hebat dengan diksi-diksi liar, diksi kita sendiri, diksi karakter kita sendiri. Okay? Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala atas segala partisipasi, atas segala attention gitu. Dari sini mungkin ada yang tanyakan. Okay, mungkin bisa bertanya. Monggo silahkan bertanya. Saya hanya menyediakan 3 pertanyaan saja. Setelah itu karena waktu sudah mulai merambat malam. Oke, Bu Rahmatias. 3 orang penanya, silahkan. Monggo Bu Rahma. Bagaimana Bunda cara menemukan ide? Cara mudah untuk menemukan ide dalam nulis, begitu puisi, cerpen dan yang lain. Nah, ide. Ide, oke, saya kasih tahu ya bahwa ide itu ada orang pernah berkata, seorang penulis hebat mengatakan ide datang dari 45% pengalaman, 35% percobaan, 15% buku, dan 5% wangsit. Kalau jenengan kalau Ibu sudah berpengalaman atau melatih diri untuk sering menulis dengan cara tadi, kata-kata dulu, frase dulu, maka ide itu otomatis muncul sendiri. Karena pengalaman, ide itu dari pengalaman, kebanyakan dari pengalaman dan percobaan. Kalau kita sering nulis, setiap malam yang saya sampaikan tadi, setiap malam kita nulis itu ide itu muncul sendiri. Ya seperti saya bilang tadi, kalau saya itu ide muncul puisi itu sewaktu-waktu. Bahkan kayak saya itu setelah saya berlatih menulis seperti itu, melatih diri saya menulis seperti itu tadi selama 3 bulan, saya itu seakan-akan mencomoti ide-ide yang berkeliaran, yang berserakan di depan rumah saya atau di sekitar saya. Nggak dicomoti eman gitu ide-ide itu. Akhirnya jadi tulisan. Oh, saat saya tiduran, samping saya ada tergeletak ide, ya saya nulis. Jadi harus latihan dulu Ibu-ibu. Latihan secara kontinu selama kalau dulu saya 3 bulan, tapi sebenarnya 1 bulan atau 21 hari aja. Kan stepnya kan 21 hari. Setelah 7 hari. Setelah 7 hari 21 hari. Setelah 21 hari itu nanti ada 31 hari. Setelah 31 hari itu nanti 3 bulan. Begitu Ibu-ibu. Jadi ya karena ide itu benar-benar bukan dari wangsit. Kalau kita kan kalau pengen nyari ide, aku tak boleh wangsit neng Gunung Kidul kita nggak bakal dapat ide ini. Paling kita dapat foto-foto selfie. Kalau kita nyari ide di pantai, ya, kita dapatnya rame-rame tok, senang-senang tok, foto-foto selfie juga. Nggak dapat ide, karena ide itu berasal dari pengalaman dan percobaan paling banyak. Buku saja loh memberi ide pada manusia itu hanya 15%. Padahal buku loh itu. Loh, berarti buku nggak penting dong. Iya, buku itu nggak memberi kita ide biasanya. Tapi buku itu membantu kita memperkaya kosakata, memperkaya bahasa dan diksi. Itu buku. Maka buku itu juga penting.
Kadang mungkin data-data gitu ya, data banyak itu bisa juga buat dari buku juga. Cuma kebanyakan kita biasanya kan kalau baca itu kadang lupa. Kemarin tuh baca apa gitu kok kalau dibuat buku itu pasti nyontek lagi. Oh iya, kemarinnya bukunya ngomong kayak gini. Berarti kan buku tidak memberikan kita ide. Tapi saat kita praktek sendiri, contohnya saya kemarin praktek bikin bikin roti yang terbuat dari kelor gitu. Nah itu makanya saya bisa menulisnya. Itu ide yang Ya Allah. Nah makanya kalau pengen dapat ide ibu-ibu, maka yuk harus sering menulis. Harus ada latihan menulis. Itu Bu Rahma mungkin bisa menjawab atau kurang bisa menjawab. Siap Bu, terima kasih sudah. Sama. Oke, selanjutnya ada Bu Jayanti Musrifah, monggo silahkan. Ya Bu. Baik, terima kasih Bu Yuliatan. Iya, sama-sama Ibu. Yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu, ciri-ciri puisi yang baik itu seperti apa ya? Apa yang berisi diksi-diksi liar atau kata-katanya itu menyentuh ke hati kita? Bagaimana menurut Ibu Yulia ciri-ciri puisi yang baik itu? Oke, terima kasih Bu Jayanti. Ya, saya jawab ya. Jadi udah itu aja. Ada pertanyaan lagi? Iya, itu saja Bu. Itu saja. Terima kasih Bu Jayanti. Saya bacakan puisi saya yang sangat pendek. Saya punya puisi yang sangat pendek. Bentar ya. Jadi puisi itu tidak terpancang dengan tidak terikat oleh aturan apapun. Apalagi puisi sekarang. Kalau puisi-puisi zaman dulu, puisi klasik itu masih diikat oleh aturan-aturan yang sangat susah sekali. Tapi kalau sekarang enggak Bu, puisi itu bebas. Jangan bikin puisi seperti apa saja oke. Puisi narasi ada, puisi humor ada, puisi yang ada yang kemarin itu yang ada lomba puisi Festival Sastra Jakarta. Pemenang puisi tahun 2000 berapa itu? Tahun 2019 kalau enggak tahun 2018 itu pemenangnya penulis puisi itu puisinya hanya 4 baris saja toktil tapi keren dan itu biasa sekali kata-katanya tidak terlalu mendayu-dayu enggak biasa sekali. Nah saya punya puisi 4 baris judulnya Pencuri Lelap. Saya tulis tanggal 26 Juli 2020. Senyum menyapa tanpa ampun, menggetarkan jiwa bak candu apiun. Sedang aku menganju lelap, berharap kau mencumbuku di malam yang ranap. Nah ini tuh puisi sederhana, puisi 4 baris saja, tapi boleh gitu loh. Terus ada lagi puisi yang pendek juga. Tak semua peluh harus dikeluh, namun segalanya sungguh haruslah ditabuh. Nah itu puisi pendek-pendek. Ada lagi puisi pendek saya. Seperti dinginnya subuh dan gelap maghrib, keduanya berjarak namun tetap terikat karib. Puisi-puisi yang sederhana itu sebenarnya, tapi bisa dibuat sebuah puisi. Jadi puisi sekarang itu pokoknya jangan nulis aja. Puisi yang bagus itu seperti apa? Yo latihan dulu, nanti lama-lama akan tahu seperti apa tuh puisi yang bagus itu. Cuma sekarang jangan terikat oleh aturan-aturan puisi yang klasik. Karena puisi sekarang itu bebas nulis puisi. Ada saya bikin puisi lucu itu saat saya malam-malam pengen jahit, tapi saya nggak berani. Kenapa? Karena tetangga saya nanti keganggu tidur. Itu saya bikin puisi dan itu saya baca itu ngekek sendiri. Mana ya puisinya? Jadi puisi yang sangat pengen menjahit. Mana ya? Tanda. Mana sih sang penata hati dia sebuah jalan. Oke lah, pokoknya gitulah Ibu. Saya nggak harus bercerita, nggak harus ini. Pokoknya puisi itu ada saya menulis puisi judulnya Anjay. Itu judulnya, ya tadi kan juga tanya judul yang bagus itu seperti apa. Judul yang bagus terserah. Kalau cerpen itu judul yang bagus itu biasanya judul yang mengandung bahasa-bahasa tradisional, bahasa Jawa, bahasa Jawa. Sekarang penulis-penulis keren, juri-juri penulis lomba menulis kayak di
Ubud Writers Festival itu yang dicari itu judul-judul yang mengandung bahasa Jawa atau bahasa Sunda gitu. Tapi kalau puisi enggak. Kalau puisi enggak, monggo apa saja bisa dibuat judul. Saya bisa bikin judul hujan 1, hujan 2, hujan 3 boleh. Saya bikin puisi galau boleh. Saya bikin puisi judul apa anjay, anjir gitu kan. Enggak apa-apa. Jadi monggo silakan saja. Mungkin itu saja. Jadi bebas, puisi itu juga judulnya bebas, kata-katanya bebas, yang penting kita nulis. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya mungkin yang terakhir Bu Zumrotul Mafruhah. Nggih. Terima kasih Ya, nanti Bu. sama Bu Lina nggak apa-apa habis ini. Pertanyaan saya sering menulis, tetapi seringkali berhenti di tengah jalan gitu loh. Gimana caranya supaya bisa lancar? Oke. Ya seperti yang saya bilang tadi Bu, bahwa saya juga dulu mengalami itu. Tapi setelah saya latihan menulis puisi selama 3 bulan, saya tidak pernah merasa macet, kesulitan mencari lanjutannya. Jadi menulis puisi dulu Ibu. Belajar menulis puisi dulu selama 21 hari. Nanti setelah itu lancar menulis. Atau menulis dengan metode tadi, dari kata dulu seminggu, kemudian frase seminggu, klausa seminggu, kalimat seminggu, terus paragraf seminggu, nanti akhirnya jadinya teks seminggu. Itu nanti jadi 2 bulan ya kalau nggak salah ya, 2 bulan lebih dikit lah. Nah itu jadinya nanti akan lancar menulis. Terus nggak ada kendala macet. Dan sekarang saya itu juga gitu kan, saya kan sekarang punya masuk proyek gitu ya, proyek menulis VN namanya, visual novel. Visual novel ini saya bekerja sama orang Jepang, sama orang Korea, dan orang Indonesia, beberapa orang Indonesia. Itu visual novel, jadi saya disuruh jadi penulisnya, nanti ada ilustratornya, ada programmingnya, kayak game gitu loh Bu, tapi ada ilustratornya. Jadi itu nanti akan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan internasional di Jepang dan Amerika Serikat. Dan itu saya itu nggak ada kendala sama sekali. Tapi saya dikoreksi oleh mereka, itu bahasa saya bahasa apa ya? Bahasanya kurang baku gitu. Jadi banyak revisi hanya karena bahasa. Tapi untuk ide menulis itu nggak ada macetnya sama sekali. Sampai saya bikin 7 plot, 7 alur cerita yang saya serahkan pada perusahaan sana, dan sampai orang, waduh iki aku ngurasi 7 iki, para bos-bos saya ngurasi 7 iki, ngurasi nggonmu tok 7 iki, karena saya kayak kalau sudah nulis itu sudah nggak mau stop. Ya itu tadi, karena latihan menulis selama 3 bulan tadi, mulai dari kata dulu, frase dulu, kemudian puisi nanti. Monggo silahkan, setiap sebelum tidur, kalau saya dulu setiap sebelum tidur seminggu aja deh nanti, atau 21 hari aja nanti, insya Allah Ibu nanti, wah kok ide kok banyak sekali berkeliaran harus ditulis, itu pasti merasakan seperti itu, karena saya merasakan, karena apa namanya, Golagong juga merasakan seperti itu, Kurnia Effendi juga merasakan seperti itu. Jadi saya membuat materi ini tuh berdasarkan penelitian juga, Miss Uun yang guru saya juga, terus ada beberapa penulis puisi teman-teman saya itu juga merasakannya seperti itu. Berarti mulai dari menulis puisi dulu, gitu nggih Ibu ya? Terima kasih. Sama-sama. Mungkin terakhir nggih, Bu Lina, monggo Bu Lina Mariani. Iya, terima kasih Bu Yulia. Ya, sama-sama. Suara saya ini jelas Bu, soalnya saya di kepulauan ini. Sangat jelas sekali, sangat jelas sekali. Oh, alhamdulillah. Gini Bu, berarti penulis pujangga itu adalah penulis yang merdeka semerdeka-merdekanya gitu ya Bu ya. Terus saya mau tanya tentang saya mau tanya tentang ini Bu, puisi sastra. Apakah puisi sastra pada zaman sekarang itu masih apa istilahnya, masih diminati atau gimana itu Bu? Terima kasih. Puisi klasik gitu maksudnya. Puisi klasik dengan aturan-aturan yang dulu. Enggak, bukan sastranya Bu, diksi katanya itu. Oh, diksi katanya. Oh ya. Gini, kalau yang saya tahu dari komunitas-komunitas saya, puisi itu sebenarnya masih diminati. Sekarang mulai diminati lagi. Kalau di tahun 2017 ke 2022 itu sudah orang-orang itu membuat puisi itu sudah sakarape dhewe, puisi yang liar gitu ya, puisi yang bebas. Cuma sekarang mulai 2023 akhir kemarin tuh ada komunitas penulis-penulis puisi klasik, penulis puisi sastra.
itu sudah mulai ada. Jadi kita berawal dari tulisannya siapa tokoh, lupa ya saya ya, Hamka siapa gitulah, Buya Hamka. Iya. Dari film Iya, Buya Buya Hamka. Hamka. Dari film Buya Hamka itu kemudian nanti akhirnya sekarang muncul lagi komunitas-komunitas pecinta puisi-puisi sastra. Jadi jadi kalau dibilang di komunitas itu bahwa penulis puisi sastra itu adalah cikal bakal pujangga gitu, cikal bakal pujangga. Cuma kalau sekarang kita menulis puisi sastra, kalau saya ya sekarang menulis puisi sastra masih belum bisa nyantol ke kepala saya, karena puisi sastra itu puisinya ya berat sekali, hampir sama kayak prosa gitu. Jadi saya aduh ini maksudnya. Jadi kalau kita memparafrasekan itu kita berat. Cuma kita pasti terbuka, wah kata-katanya mendayu begitu syahdu ya itu. Dan kalau orang Dan yang sulit ditebak. Iya, dan sulit ditebak. Betul. Jadi kalau kita memparafrasekan itu sulit sekali. Cuma sekarang memang sudah agak mulai ada pergerakan untuk orang-orang mencari orang-orang yang mencintai puisi-puisi sastra. Cuma sebenarnya kalau jenengan sekarang kalau seandainya untuk pemula gitu ya, untuk kita yang menempatkan diri sebagai pemula, belajar menulis puisi tapi referensinya menulis puisi sastra, itu nanti jenengan nggak bisa nulis, macet. Waduh itu gak ada apa-apanya sama ini, waduh itu. Jadi saya sarankan kalau kita belajar menulis puisi dari awal, jangan pernah menulis puisi sastra dulu kalau belum ahli, kalau belum terbiasa menulis puisi, kalau belum menciptakan 400 puisi selama 3 bulan. Saya aja nggak berani karena berat sekali. Kalau seandainya saya jenengan baca itu nanti mandul, nggak bisa puisi jadinya. Nggak mandul ya, istilahnya macet. Aduh itu kok puisi kita kok jadinya jelek banget gitu. Jadi kalau kita belajar dari awal, belajar dulu aja, jangan baca itu dulu. Saya larang gitu ya, karena nanti tiba-tiba kita merasa insecure. Ya mungkin itu saja. Iya Bu, mungkin ya, begitu makasih Bu. sudah ya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih yang sudah stay tune dari 29, terus saya tadi tengah-tengah melihat 33, sekarang 38, berarti tambah-tambah terus. Terima kasih. Saya takutnya malah banyak yang mengundurkan diri karena bosan melihat celoteh saya begitu ya. Terima kasih Ibu, Bapak-bapak atas kesempatan ini belajar bareng bersama. Mungkin nanti kalau ada yang minta materi slide-nya bisa japri langsung ke saya atau ke Bu Aini, nanti akan diberikan sama panitia secara gratis gitu ya. Cuma itu kan metode yang saya temukan sendiri sebenarnya, penelitian dari penelitian. Saya meneliti tulisan ini, membuat tulisan ini, dan nanti akan saya kasih dan saya tulis dalam buku. Itu meneliti ini dari yang saya tulis tadi itu semua penelitian saya selama 1 tahun. Karena saya juga merasakan teman-teman pengalaman begitu. Terima kasih Ibu-ibu, mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf saya terlalu banyak ngoceh sampai jam segini, dan akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sama Mai. Semakin malam ternyata semakin seru ya. Oke, dilanjutkan Bang Ais, monggo. Karena kita sudah menunjukkan 21.35. Silakan Bang Ais. Terima kasih Bu Yulia. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya yang luar biasa. Meskipun ini jam sudah menunjukkan pukul 21:35, tapi semangatnya luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Selanjutnya untuk khusus bagi para penanya tadi, dimohon untuk menghubungi Bunda Katarina, dimohon untuk menghubungi Bunda Katarina atau admin 2 untuk mengkonfirmasi mendapatkan persentase nanti yang akan kami berikan pada tanggal 25 Februari 2024 di Gedung Pasca Sarjana UIN Maligi Malang. Oh, terima kasih Bang Ais. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung tutup dengan doa. Semoga nanti kita akan kembali karena setelah ini akan ada pengumpulan karya ilmiah, karya puisi, pengumpulan karya
Untuk karya puisinya nanti langsung dikirimkan ke Bunda Katarina, nggih, nomornya nanti akan saya cantumkan, kami sematkan di grup. Tolong seluruh informasi terkait dengan anugerah guru inovator dan wisata literasi. Kok wisata sih? Belum bisa move on yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Workshop 2024. Nanti tolong segera mengumpulkan karena memang kita harus dikejar deadline dan ini merupakan tantangan yang besar bagi kita, gimana caranya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita tetap berkarya. Kemudian untuk esok hari akan ada coaching lagi, insya Allah akan kami share flyernya, insya Allah waktunya besok pukul 9 pagi nggih Bapak Ibu. Tolong segera diselesaikan kegiatan masak dan nyucinya, ngomong anaknya dan lain-lain, nyetrika baju dan lain-lain diselesaikan sebelum jam 9 pagi. Nah, harapannya jam 9 pagi sudah bebas tugas, sudah merdeka. Bagi ibu-ibu bisa nitipkan anaknya sementara ke ayahnya. Silakan bisa diajak ke sana kemari. Bagi bapak-bapak nanti anak-anaknya dititipkan ke ibunya. Begitu, guys. Butuh kerjasama yang baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di meeting besok hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima bersama kasih. dulu Bapak Ibu, Terima kasih. dibuka semuanya kameranya. Ya, oke, silakan. Sudah dibuka Pak Ibu? Oke, kelihatan ini wajah-wajah semangatnya meskipun malam hari. Oke, siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa besok pagi pukul 9.00 ya. Terima kasih semuanya. Salam literasi. Salam literasi. Oke, Salam. terima kasih semuanya.